Perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, maka dapat dikatakan ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Di Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah ada mulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Di Indonesia, kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas sejarah dan kenegaraan, seperti Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 sampai ke abad 15 Masehi, dan Babat Tanah Jawi. Di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Austria, dan Prancis, bahasan mengenai politik dalam abad ke-18 dan abad ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum. Perkembangan yang berbeda terjadi di Amerika Serikat. Mula-mula tekanan yuridis seperti di Eropa mempengaruhi bahasan masalah politik. Akan tetapi, lama-lama timbul hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis itu. Sesudah Perang Dunia Kedua, perkembangan ilmu politik semakin pesat. Perkembangan ilmu-ilmu politik di negara-negara Eropa Timur memperlihatkan bahwa pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan yuridis masih berlaku hingga sekarang. Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia Kedua tersebut juga disebabkan karena pendapatan dorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO. Pada masa berikutnya, ilmu-ilmu sosial banyak merupakan penemuan dari antropologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Dan dengan demikian ilmu politik telah mendapat meningkatkan mutu dengan banyak mengambil model dari cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Pada awalnya, para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya. Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Akan tetapi pada tahun 1950-an, ternyata banyak sarjana ilmu politik sendiri tidak puas dengan perumusan yang luas ini. Munculnya pendekatan perilaku atau behavioral approach dalam dekade 1950-an merupakan gerakan pembaruan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik dan mencari suatu new science of politics. Pada akhir dekade 1960, timbul reaksi terhadap pendekatan perilaku. Kali ini kritik datang dari ahli orientasi politik ke kiri-kirian. Kritik yang dikemukakan ialah bahwa pendekatan perilaku terlalu kuantitatif dan abstrak. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul pendapat bahwa pendekatan behavioralis terlalu meremehkan negara dan lembaga-lembaganya. Pendekatan perilaku sendiri muncul dan berkembang dalam masa sesudah Perang Dunia Kedua. Salah satu pemikiran pokoknya adalah bahwa perilaku politikus harus lebih menjadi fokus penguatannya daripada lembaga-lembaga politik atau kekuasaan atau keyakinan politik. Berkat timbulnya pendekatan perilaku, berkembang beberapa macam analisis tentang nilai-nilai atau value dalam penelitian politik. Di antaranya ialah analisis struktural fungsional analysis, dan analisis sistem. Sementara itu, para pelopor pendekatan tradisional tidak tinggal diam dan terjadi polemik yang sengit antara pendekatan perilaku dan pendekatan tradisional, seperti yang terjadi dalam konflik intelektual kedua belah pihak meningkatkan dan mempertajam alat analisa masing-masing untuk meneliti kembali rangka, metode, dan tujuan dari ilmu politik. Reaksi baca behavioralisme terutama ditunjukkan kepada usaha untuk mengubah penelitian dan pendidikan ilmu politik menjadi suatu ilmu pengetahuan yang murni. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Namun demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Pengertian negara.
Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seorang atau kelompok lain. Sesuai dengan keinginan para pelaku, ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Definisi pengambilan keputusan. Keputusan atau decision adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan atau decision making menunjukkan pada proses yang terjadi sambil keputusan itu tercapai. Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruh. Definisi kebijakan umum. Kebijakan atau policy adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memiliki tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Ada beberapa hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Di antaranya pertama, sejarah. Sejarah merupakan hal yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Yang kedua, filsafat. Ilmu politik erat hubungannya dengan filsafat politik. Itu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai value dari negara. Filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral filosofi atau estetika. Dan ada juga hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Kedua, antropologi. Antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Yang ketiga, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun perhitungan ke depan. Yang keempat, psikologi sosial. Psikologi sosial dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi atau informal leadership turut menentukan hasil suatu keputusan dalam kebijakan politik dan kenegaraan. Yang kelima, geografi. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategi, cetakan penduduk, daerah pengaruh, dan pengaruh politik. Yang keenam, ilmu hukum. Ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik karena mengatur dan melaksanakan undang-undang atau law enforcement merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Pada bab kedua buku Miriam Widiarjo tentang dasar-dasar ilmu politik, terdapat beberapa poin yang ditekankan. Poin pertama yaitu teori politik. Teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan itu, kemungkinan dan kebutuhan yang ditemukan oleh situasi politik tertentu, dan kewajiban yang dilakukan oleh tujuan politik itu. Dari beberapa bagian yaitu filsafat politik, teori politik sistematis, dan ideologi politik. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan antar manusia. Biasanya anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan yang lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Dan ketiga, negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Pertama, di antaranya definisi mengenai negara. Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negara ketatan pada peraturan perundang-undangan.
Sifat-sifat negara. Yang pertama, sifat memaksa, sifat monopoli, sifat yang mencakup semua. Ada beberapa unsur-unsur di negara. Yang pertama, wilayah, penduduk, pemerintahan, kedaulatan. Tujuan dan fungsi negara. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, atau yaitu bonum publicum, common good, commonwealth. Menyelesaikan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu bagi negara tersebut, yaitu 1. Melaksanakan penertiban, law and order. Negara bertindak sebagai stabilator. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Yang terakhir, menegakkan keadilan. Istilah negara dan istilah sistem politik. Konsep sistem politik merupakan pokok dari gerakan pembaruan yang timbul dari dekade 50-an. Dianggap seperti hal organisasi dalam ilmu biologi, terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung pada yang lainnya dan saling mengadakan interaksi. Konsep kekuasaan terdiri definisi, sumber kekuasaan, dan pengaruh. Definisi di antara konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan perumusan, yang umumnya dikenal ialah bahwa kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku seorang pelaku lainnya, sehingga perilaku menjadi sesuatu dengan keinginan dari pelaku yang punya kekuasaan. Sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan atau kepercayaan. Pengaruh. Pengaruh biasanya tidak merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang dan sering bersaing dengan faktor lainnya. Akan tetapi, sekalipun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan dengan kekuasaan, ia kadang-kadang mengandung unsur psikologi dan menentukan hati, dan karena itu seringkali cukup. Baik, sekian penjelasan dari buku Profesor Miriam Budiarjo tentang dasar-dasar ilmu politik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.